يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة. Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 206, 11 Muharram 1443 Hijriah atau 20 Agustus 2021 Masehi, dengan judul Merdeka yang Sebenarnya. Pekan ini kita merayakan 76 tahun kemerdekaan negeri ini dari penjajahan. Dengan usia kemerdekaan 76 tahun, semestinya tujuan kemerdekaan sudah bisa diwujudkan. Namun faktanya tidak demikian. Tujuan kemerdekaan masih jauh terwujud. Eksploitasi atas negeri ini dan penduduknya masih begitu terasa. Layaknya zaman penjajahan dulu atau bahkan lebih. Saat ini rakyat terbebani beragam pajak yang mungkin lebih banyak jumlahnya dari zaman penjajahan dulu. Saat ini rakyat terbebani beragam pajak yang mungkin lebih banyak jumlahnya dari zaman penjajahan dulu. Kekayaan alam negeri ini juga belum dirasakan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagian besar masih dikuasai oleh swasta asing atau dalam negeri. Berbagai kebijakan juga banyak dipengaruhi atau didikte oleh asing atau oligarki. Kekayaan negeri ini juga masih banyak yang mengalir kepada pihak asing, segelintir konglomerat atau sekelompok kecil yang diistilahkan sebagai oligarki. Memang betul, penjajah tidak lagi hadir dalam secara fisik. Namun tangan-tangannya tetap mencengkram dengan berbagai mekanisme dan cara, termasuk melalui proksi-proksinya atau agen dan kompradornya. Akibatnya, terasa penjajahan itu dioperasikan justru oleh bangsa sendiri. Mungkin benar peringatan orang-orang dulu, bahwa zaman dulu lebih mudah melawan penjajah yang jelas, yakni Londo Putih. Sebaliknya, sekarang lebih sulit karena harus melawan operator penjajah dari kalangan negeri ini sendiri, yakni Londo Ireng. Makna merdeka. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata merdeka berarti bebas dari perhambaan, penjajahan, dan sebagainya. Berdiri sendiri, tidak terikat, tidak tergantung kepada orang atau pihak tertentu. Merdeka juga berarti bisa berbuat sesuai kehendak sendiri. Dulu zaman Belanda digunakan istilah Masdiker, kata dalam bahasa Belanda yang diturunkan secara tidak tepat dari versi bahasa Portugis dan dari kata asli dalam bahasa Sanskerta, Mahardika. Kata ini digunakan oleh penjajah Portugis dan Belanda untuk menunjuk mantan budak di Hindia Belanda yang dimerdekakan. Dari situ kata merdeka lantas dimaknai bebas dari perbudakan, lalu diperluas menjadi bebas dari penjajahan. Penjajahan berarti eksploitasi, pengekangan, dan perampasan kehendak. Pihak yang dijajah dieksploitasi semata demi kepentingan penjajah. Pihak yang dijajah dikekang dan dirampas kehendaknya. Mereka tidak berdaulat. Mereka tidak bisa bebas bertindak sesuai kehendaknya sendiri. Sebaliknya, kehendak mereka dibatasi dan diatur oleh pihak yang menjajah. Keputusan dan tindakan mereka ditentukan, bahasa halusnya diarahkan oleh pihak yang menjajah. Kekayaan dan potensi yang mereka miliki dieksploitasi lebih untuk kemakmuran pihak yang menjajah. Semua itu hakikatnya merupakan esensi dari perbudakan atau penghambaan. Dengan demikian, merdeka maknanya adalah ketika kehendak tidak dikekang oleh bangsa lain atau sesama manusia lainnya. Merdeka itu ketika putusan dan tindakan tidak ditentukan dan dikendalikan oleh pihak lain, bangsa, individu, atau sekelompok individu. Merdeka itu ketika kekayaan dan potensi yang kita miliki sepenuhnya digunakan untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran kita. Misi kemerdekaan Islam. Islam diturunkan dengan membawa misi kemerdekaan umat manusia dalam makna yang paling jauh, yakni memerdekakan umat manusia dari penghambaan kepada sesama manusia dan dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misi itu dinyatakan dalam surat Rasulullah SAW yang dikirimkan kepada penduduk Najran.
Di antara isinya berbunyi, "Amma ba'du, aku menyeru kalian untuk menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan penghambaan kepada sesama hamba, yaitu manusia. Aku pun menyeru kalian agar berada dalam kekuasaan Allah dan membebaskan diri dari penguasaan oleh sesama hamba atau manusia." Misi Islam mewujudkan kemerdekaan untuk seluruh umat manusia itu juga terungkap kuat dalam dialog Jenderal Persia Rustum dengan Rib'i bin Amir yang diutus oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an setelah Mughirah bin Syu'bah pada perang Qadisiyah untuk membebaskan Persia. Jenderal Rustum bertanya kepada Rib'i bin Amir, "Apa yang kalian bawa?" Rib'i bin Amir menjawab, "Allah telah mengutus kami. Demi Allah telah mendatangkan kami agar kami mengeluarkan siapa saja yang bersedia dari penghambaan kepada sesama hamba, yaitu sesama manusia, menuju penghambaan hanya kepada Allah, dari kesempitan dunia menuju kelapangannya, dan dari kezaliman agama-agama selain Islam menuju keadilan Islam. Merdeka dari belenggu hukum manusia." Islam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk memerdekakan umat manusia secara hakiki dari segala bentuk penjajahan. Penjajahan itu hakikatnya merupakan bagian dari bentuk penghambaan kepada manusia. Penghambaan kepada sesama manusia tidak hanya diartikan secara harfiah sebagai perbudakan seperti dulu. Penghambaan kepada sesama manusia juga terwujud dalam bentuk penyerahan wewenang pembuatan aturan, hukum, dan perundang-undangan kepada manusia, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadi doktrin demokrasi, kedaulatan di tangan rakyat atau manusia. Lebih parah lagi jika aturan, hukum, dan perundang-undangan tersebut diimpor dari pihak asing atau penjajah. Allah Subhanahu wa Ta'ala melukiskan penghambaan ini dalam firman-Nya di Quran surat At-Taubah ayat 31. Mereka, Bani Israel, menjadikan para pendeta dan para rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Makna ayat tersebut dijelaskan dalam riwayat dari jalur Adi bin Hatim radhiyallahu an. Ia menuturkan bahwa setelah Rasulullah SAW membaca ayat tersebut, Adi bin Hatim berkata, "Kami tidak menyembah atau menghambakan diri kepada mereka, namun Rasulullah SAW bersabda, bukankah mereka, para rahib dan pendeta itu, telah mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, lalu kalian pun mengharamkannya. Dan mereka pun telah menghalalkan apa yang telah Allah haramkan, lalu kalian menghalalkannya." Adi bin Hatim lalu berkata, "Benar. Rasulullah SAW bersabda, itulah bentuk penyembahan atau penghambaan diri mereka kepada para rahib dan pendeta mereka." Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. Pada zaman modern ini, pembuatan aturan hukum menjadi jalan penjajahan atau eksploitasi yang paling mematikan. Dalam doktrin sistem politik demokrasi yang dijalankan saat ini, sekelompok manusia yang diklaim sebagai wakil rakyat diberi kekuasaan membuat aturan hukum mewakili aspirasi rakyat. Namun faktanya, dalam banyak sekali kasus, mereka lebih mewakili kepentingan mereka, kelompok mereka, dan bahkan lebih mengutamakan kepentingan oligarki para kapitalis yang menjadi cukong mereka atau pihak asing yang mengarahkan, mendikte mereka. Mereka mengesahkan aturan hukum yang lebih menguntungkan oligarki, para kapitalis cukong, dan pihak asing meski banyak ditentang oleh rakyat dan lebih merugikan rakyat. Dengan jalan pembuatan aturan hukum itulah sekelompok kecil manusia bisa membatasi dan mengatur kehendak manusia lainnya. Masyarakat dikekang untuk menyampaikan aspirasinya. Masyarakat juga dibebani dengan berbagai pajak dan pungutan lainnya. Pada saat yang sama, kekayaan alam yang sejatinya milik mereka justru dikuasakan kepada pihak asing dan para kapitalis cukong. Islam bisa membebaskan masyarakat dari semua penghambaan dan penjajahan dan eksploitasi modern itu. Caranya dengan mengembalikan hak membuat hukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan kedaulatan kepada syariah. Dengan begitu, kedudukan semua manusia setara, sama-sama menghambakan diri kepada Allah dan tunduk kepada syariahnya. Inilah bentuk kemerdekaan yang hakiki. Buah kemerdekaan hakiki. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 1, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang kami turunkan kepada kamu,
supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita menuju cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini terbukti dalam sejarah Islam dan umat Islam. Ketika kemerdekaan hakiki terwujud melalui Islam dengan jalan penerapan syariah Islam secara menyeluruh di tengah masyarakat, kehidupan terang benderang pun terwujud. Dalam sejarah terbukti, ketika sebuah negara menerapkan syariah Islam, maka negara yang semula kumuh menjadi berkemajuan dan penuh cahaya. Masyarakat Arab yang dulunya jahiliyah dan terbelakang begitu mewujudkan kemerdekaan hakiki dengan menerapkan syariah Islam di bawah pimpinan Rasulullah SAW. Mereka dalam waktu singkat berbalik menjadi pemimpin dunia serta menjadi mercusuar yang menyinari kehidupan umat manusia dan menyebarkan kebaikan, keadilan, dan kemakmuran kepada umat-umat lain. Yang harus dilakukan saat ini adalah menyempurnakan kemerdekaan yang sudah kita rasakan dengan berusaha sungguh-sungguh mewujudkan kemerdekaan hakiki itu. Caranya dengan mewujudkan ketundukan sepenuhnya kepada semua aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melepaskan diri dari belenggu sistem yang bertentangan dengan tauhid, yakni kapitalisme maupun komunisme dan ide-ide turunannya, seraya menegakkan pelaksanaan syariah Islam secara menyeluruh. Dengan itu kehidupan terang benderang, kehidupan berkemakmuran dan mulia akan dapat dirasakan oleh semua anggota masyarakat. Wallahu a'lam bishawab.